我追他们，你就是假玩家。It's all covered in today's China Truths. China yang pernah disebut-sebut sebagai kekuatan tak terbendung, kini menyembunyikan bencana kemanusiaan di balik menara-menara yang berkilauan. Topeng kemakmuran mulai terlepas, dan yang terlihat adalah sebuah bangsa yang terkoyak di setiap sisinya. Para guru, insinyur, dan pekerja kantoran kemarin kini tidur di bawah jembatan, mengais tempat sampah untuk mencari makanan. Di balik citra modern China yang dipoles, tersembunyi statistik yang kejam. Lebih dari 600 juta orang berjuang hidup dengan kurang dari $2 per hari. Para pejabat menyebutnya harmoni sosial, realitas menyebutnya perjuangan untuk bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, Beijing menjual fantasi futuristik kepada dunia. Kereta cepat, raksasa teknologi, dan pemandangan kota yang gemerlap. Namun, fantasi itu runtuh di bawah beban utang yang sangat berat, pengangguran, dan harapan yang hilang. Bahkan Perdana Menteri Li Keqiang pernah secara tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya. Lebih dari separuh populasi hidup dengan penghasilan di bawah 1.000 yuan per bulan. Jumlah itu tidak cukup untuk hidup. Tidak di desa, tidak di kota-kota besar, dan tentu saja tidak di masyarakat yang menjanjikan kemakmuran untuk semua. Para pekerja teknologi di Shenzhen, lansia di Beijing, pengantar barang di Chengdu, semuanya ditelan oleh lumpur hisap ekonomi yang sama. Kelas menengah menghilang. Hanya dalam beberapa tahun, bencana telah bergerak dengan kecepatan kilat. Jalur perakitan telah terdiam, kekaisaran real estate telah runtuh, seluruh industri telah melakukan perampingan, dan sebagai gantinya, terbentuklah kelas bawah baru, yang terdiri dari pekerja lepas, lulusan baru, dan para lansia. Semuanya berjuang melawan kemiskinan bersama-sama. Tunawisma, yang dulunya tabu, kini menjadi hal yang semakin lumrah. Di kota-kota seperti Nanjing dan Jinan, tenda-tenda telah bermunculan di bawah jembatan. Di Shanghai, antrean bank makanan semakin panjang setiap minggunya. Para lansia berlutut di distrik perbelanjaan yang dulunya ramai, memegang tanda yang meminta satu kali makan. Media sosial telah menangkap apa yang tidak berani ditunjukkan oleh televisi pemerintah. Keluarga-keluarga berkerumun di tempat parkir. Anak-anak mandi di wastafel stasiun pengisian bahan bakar. Mantan manajer kini tinggal di tempat penampungan plastik. Ini adalah dunia-dunia tersembunyi di dalam hutan beton China. Tak terlihat oleh orang luar, tetapi sangat nyata dan memilukan. Beijing tidak mengatakan apa-apa, namun di jalanan, keruntuhan ini mustahil untuk diabaikan. Dan kecepatannya semakin meningkat. Kemerosotan ekonomi China, para pemuda yang kelaparan, kota-kota yang runtuh, dan sebuah bangsa yang menyangkal. Di balik bayangan gedung pencakar langit Chongqing, sekelompok pemuda yang kelaparan diam-diam mengais tempat sampah supermarket di malam hari. Mereka bukan pemberontak, hanya kelaparan. Seorang jurnalis yang menyamar dari Hong Kong menggambarkan pemandangan itu secara belak-belakan. Kemiskinan di sini lebih buruk daripada apapun yang saya lihat di pedesaan Kamboja. Jauh di Hubei, badai lain sedang mengintai. Menara-menara yang setengah jadi berdiri terbengkalai, menggemakan suara-suara para pekerja yang tidak dibayar menuntut keadilan. Pada bulan Juli saja, puluhan protes meletus. Tidak dilaporkan di surat kabar, tetapi direkam di ponsel. 5 bulan tanpa upah. Bos kami menghilang, kata seorang pria. Yang lain berteriak, kami membangun masa depan kalian. Mengapa kami ditinggalkan tanpa apa-apa? Pemerintah melabelinya sebagai gesekan tenaga kerja kecil. Internet menunjukkan krisis yang memuncak. Tapi ini bukan hanya tentang pekerja yang menganggur. Di seluruh kota-kota besar, orang miskin yang tidak terlihat kini berada di depan mata. Di Wuhan, setiap fajar dimulai dengan perintah yang tenang. Singkirkan para tunawisma dari stasiun kereta api. Kami tidak diizinkan untuk membantu. Cukup dorong mereka agar tidak terlihat, kata seorang anggota staf. Sementara itu, media sosial dibanjiri dengan postingan yang memilukan. Akan melakukan pekerjaan apapun untuk makanan. Seorang pria berusia 54 tahun dari Shandong menulis, tidak ada daging selama 20 hari. Saya akan membersihkan toilet Anda dengan imbalan 10 yuan. Bahkan bagi mereka yang memiliki rumah, hidup semakin berantakan. Di pusat kota Jiaozhou dan Xi'an, seluruh keluarga, kakek nenek, orang tua, dan anak-anak berdesakan di flat kecil tanpa air atau listrik. Kiat bertahan hidup membanjiri forum-forum online. Cara memasak rumput liar. Cara membuat satu mangkuk nasi cukup untuk 3 kali makan. Pasar kerja, runtuh. Data yang diambil dari situs pekerjaan seperti Bos Zipin menunjukkan penurunan mengejutkan sebesar 80% dalam daftar pekerjaan untuk sektor-sektor seperti konstruksi dan manufaktur. Beberapa lulusan baru menerima magang pemerintah yang memalukan, dibayar 800 yuan sebulan, jika mereka dibayar sama sekali. Ekonomi gig juga runtuh.
Kurir makanan kini tidur di dalam kotak pengiriman untuk menghindari sewa. Sebuah video yang memilukan dari Hangzhou menunjukkan seorang pengemudi terisak didenda karena makan mie instan di trotoar. Anggaran kota mengering dengan cepat. Tempat penampungan penuh, pendanaan dipangkas, dan para pejabat diperintahkan untuk tidak memperbaiki masalah. Cukup sembunyikan. Kami diperintahkan untuk membersihkan jalanan, bukan untuk membantu orang. Aku seorang pembocor rahasia dari Biro Urusan Sipil Nanjing. Jadikan tidak terlihat. Itulah perintahnya. Inti dari keruntuhan ini, fantasi real estate yang berubah menjadi mimpi buruk. Selama 20 tahun, ekonomi China dibangun di atas mimpi-mimpi beton. Real estate menyumbang hampir sepertiga dari PDB. Kota-kota bermunculan dalam semalam. Namun ilusi itu retak ketika raksasa seperti Evergrande dan Country Garden jatuh ke dalam utang yang tak berdasar. Keruntuhan itu tidak terbatas pada pengembang. Keruntuhan itu merobek seluruh mesin ekonomi. Para pekerja konstruksi, pekerja pabrik baja, tukang listrik, dekorator. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam hitungan minggu. Buruh migran yang pernah dipuji sebagai kekuatan pendorong ledakan ekonomi China disingkirkan tanpa bayaran atau perlindungan. Sebagian besar hanya menghilang, berjalan menjauh dari kota-kota tanpa apapun di tangan kecuali utang. Kemudian datang para pemilik rumah. Di kota-kota kecil yang tak terhitung jumlahnya, nilai properti anjlok. Keluarga-keluarga yang telah menginvestasikan segalanya ditinggalkan dengan cangkang beton kosong dan cicilan yang tak tergoyahkan. Tidak ada masa depan, tidak ada bantuan, hanya mimpi yang memudar dan keputusasaan yang tumbuh. Tidak dapat menjual, banyak yang gagal bayar. Yang lain kembali tinggal bersama keluarga. Banyak lagi yang menyerah begitu saja. Ini bukan perlambatan normal. Ini adalah ledakan senyap, terurainya janji-janji, keruntuhan yang tidak disiarkan di televisi, tetapi tertulis di setiap apartemen yang kosong, setiap lulusan yang menganggur, dan setiap pria yang memohon untuk menggosok toilet demi beberapa koin. Ini bukan ekonomi, ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Garis hidup China yang menghilang. Jutaan orang dibiarkan menggantung di ujung jurang. Di sebagian besar dunia, mengalami masa-masa sulit memicu jaring pengaman. Di China, jaring itu nyaris tidak ada, dan bagi kebanyakan orang, jaring itu tidak pernah ada. Yang tersisa rapuh, kekurangan dana, dan penuh dengan lubang. Di kota-kota seperti Beijing atau Shanghai, minoritas kecil mungkin bisa mendapatkan sedikit dukungan pengangguran. Tetapi bagi pekerja migran, pekerja lepas, dan jutaan orang yang terjebak dalam pekerjaan informal, tidak ada bantalan, hanya beton dingin. Untuk mengajukan permohonan bantuan, para pekerja harus membuktikan kontribusi selama bertahun-tahun ke sistem. Sesuatu yang sering tidak dimiliki oleh pekerja harian, pengemudi pengantar barang, dan pekerja konstruksi sementara. Dan ketika mereka memenuhi syarat, apa yang menunggu adalah upah yang sangat kecil, beberapa ratus yuan untuk beberapa minggu yang singkat. Di kota-kota kecil dan daerah pedesaan, seringkali tidak ada sama sekali. Pejabat setempat menyembunyikan pengangguran untuk melindungi kinerja politik. Tempat penampungan meluap atau ditutup. Yang tidak terlihat disuruh untuk mengurus diri sendiri, atau menghilang. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran kaum muda di China dinyatakan sebesar 21,3%. Kemudian pemerintah berhenti melaporkan data sama sekali. Di lapangan, kebenarannya bahkan lebih suram. Setiap musim panas, jutaan lulusan baru memasuki pasar tenaga kerja yang sudah runtuh. Industri yang pernah dianggap tahan masa depan, teknologi, logistik, pendidikan swasta dikosongkan oleh tindakan keras pemerintah, otomatisasi AI, atau divestasi asing. Perusahaan rintisan bangkrut, perusahaan milik negara melakukan perampingan. Merek-merek global sedang menuju pintu keluar. Pekerjaan pabrik tidak menawarkan tempat berlindung yang aman. Di provinsi-provinsi seperti Guangdong dan Fujian, bengkel-bengkel yang terbengkalai dan jalur produksi yang hening membentang bermil-mil. Video viral merekam para pekerja yang dikunci semalaman, menatap gerbang pabrik yang tidak akan pernah dibuka kembali. Tanpa pekerjaan, tanpa bimbingan, dan tanpa sandaran, satu generasi mengembara tanpa tujuan. Hotel kapsul, makanan 10 yuan, dan pekerjaan harian menjadi normal baru mereka. Beberapa orang hanya menghilang, menjadi tunawisma, terputus, dihapus dari narasi resmi. Keheningan sebuah bangsa yang runtuh, realitas sehari-hari di jalanan. Di provinsi-provinsi seperti Henan, Anhui, dan Hunan, seluruh kota telah jatuh ke dalam keheningan yang menyeramkan. Pasar yang dulunya ramai dengan tawar-menawar dan tawa, kini dipenuhi dengan kios-kios yang tutup. Banyak bisnis tidak bertahan selama tahun-tahun karantina wilayah. Yang lain menyerah pada utang dan jalan-jalan yang kosong. Bahkan di zona-zona yang lebih kaya di China, kemiskinan terlihat jelas. Para lansia mengais-ngais tempat sampah untuk mencari botol plastik. Para pria duduk tak bergerak di trotoar, ponsel di tangan, berharap mendapat telepon yang tidak akan datang. Keluarga-keluarga berkerumun di stasiun bus semalaman, memegang barang-barang mereka. Anak-anak berbisik, "Saya haus," kepada ibu yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan. Tetapi jawaban negara bukanlah bantuan.
Jawabannya adalah pemindahan. Polisi tidak melindungi para tunawisma. Mereka menghapus mereka. Penyisiran membersihkan taman, terowongan bawah tanah, stasiun kereta api. Para pengungsi didorong ke pinggiran, di bawah jalan raya, di balik pagar konstruksi, di dalam saluran pembuangan. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Ekonomi yang runtuh bukan hanya angka. Ekonomi itu terasa di perut, terdengar dalam keheningan, dan terlihat di tempat-tempat yang tidak berani dilihat oleh siapapun. Para tunawisma yang bekerja di China terjebak di antara kesibukan dan kelaparan. Seorang pria berjas menyemburkan pasta gigi ke trotoar kota. Dia telah tidur di luar bekas kantornya setelah diusir. Seorang pengantar makanan meringkuk di skuternya, seluruh hidupnya dikemas dalam kantong plastik. Ini bukan tragedi yang terisolasi, ini adalah realitas yang tumbuh. Jutaan orang China terjebak dalam paradoks yang brutal. Terlalu miskin untuk menyewa, terlalu takut untuk berhenti bekerja. Ini bukan hanya keruntuhan finansial, ini adalah keruntuhan emosional, mental, dan kemanusiaan. Bagi banyak orang, rasa malu membungkam mulut mereka. Keputusasaan membusuk dalam keheningan. Tidak ada terapi, tidak ada saluran telepon bantuan, tidak ada bantuan. Magang medis, pengemudi taksi online, lulusan baru dengan segunung utang mahasiswa, semuanya dijanjikan stabilitas, hanya untuk dijatuhkan ke dunia yang tidak lagi menginginkan mereka. Bahkan mereka yang cukup beruntung memiliki pekerjaan hidup dalam ketakutan yang konstan. Pemecatan, tagihan medis, atau satu cedera jauh dari kehancuran. Beberapa orang melewatkan sarapan hanya untuk membeli data seluler, agar mereka dapat terus mencari pekerjaan. Harapan mengering, kemarahan menggantikannya. Kemarahan tidak lagi tenang. Protes meletus di tempat-tempat yang tidak pernah diduga oleh pihak berwenang. Di lokasi konstruksi, di dalam gudang, di luar pusat logistik. Tuntutannya sederhana, bayar apa yang kalian utang kepada kami. Tanggapannya, keheningan, pengawasan, kadang-kadang bahkan tongkat pemukul. Platform online seperti Weibo dan Tianba sekarang menyerupai tempat pengakuan dosa digital. Teman sekelas saya tidak membalas pesan selama berbulan-bulan. Saya akan mengambil pekerjaan apapun. Apakah ada yang mendengarkan? Sistem ini terkoyak di setiap sisinya. Kelas pekerja tidak lagi hanya berjuang. Kelas pekerja menghilang. Yang tersisa adalah bangsa yang terpecah dengan dua realitas. Di satu jalan, menara-menara kaca yang dipenuhi merek-merek mewah. Di jalan berikutnya, para pekerja merebus mie di atas api dari sampah. China pernah menjadi simbol kenaikan yang tak kenal lelah. Tetapi hari ini, keheningan di jalanan mengatakan semuanya. Sesuatu telah retak, lampu masih menyala, tetapi mimpi itu menghilang, satu persatu, satu pekerja yang lapar dan kurang tidur.